warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, atas nama Sumarni. Saya Peggy. Kami ingin mewawancarai Bapak terkait KPU tentang demokrasi. Jadi pertanyaannya itu, menurut Bapak, bagaimana sih proses dan jalannya pemilu yang demokratis, dan apa aja sih yang telah dipersiapkan KPU untuk memperlancar proses pemilu di tahun 2024 nanti? Saya mengambil satu saja, bahwa demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, sejatinya demokrasi itu benar-benar dari rakyat dan benar-benar oleh rakyat dan benar-benar untuk rakyat. Maksudnya begini, karena kita sudah paham demokrasi ya, sistem demokrasi ya konsekuensinya memilih pemimpin itu betul-betul dari suara masyarakat, karena kita bukan sistem monarki. Nah, terus KPU karena menjadi penyelenggara pemilu, demokrasi itu kan sistemnya kan. Nah, sementara pemilu itu sarananya. Karena kita menganut paham sistem demokrasi, untuk mencapai itu apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, berpemilu kan, kira-kira gitu. Nah, pemilu itu apa? Nah, tempatnya orang memilih pemimpin berdasarkan sistem demokrasi. Pemilu itu kan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang dalam undang-undang itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, itu biasanya disebut jurdil. Nah, itu harus terlaksana seperti itu ya. Kita ini memilih pemimpin. Nah, KPU menyiapkan medianya, sarananya, apa yang dilakukan oleh masyarakat supaya bisa memilih pemimpinnya. Bagaimana caranya? Hanya disiapkan TPS. TPS itu tempat pemungutan suara. Nah, di situ KPU menyiapkan ada surat suaranya, ada bilik suaranya, ada kotaknya. Nah, semua ini baik itu pencalonannya maupun pemutakhiran data pemilihnya dan pencoblosannya harus sesuai dengan asas pemilu tadi. Dan tadi melaksanakan yang itu, apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945? Jadi nilai Undang-Undang dan nilai Pancasila itu kan sebetulnya kalau kajian panjang. Saya melihat dari sisi teknis penyelenggaraannya, bahwa di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan itu saya sudah sesuai. Nah, terus kemudian di undang-undang juga disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional dan mandiri. Nah, tetapi saya tidak sesuai. Nilai-nilai teknis yang menurut saya yang dilakukan oleh KPU saat ini sudah sesuai. Jadi begitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Aidi Ilham. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan teman saya Muhammad Muhammad. Saya ke pertanyaan yang pertama, apa upaya yang dilakukan Banwaslu untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan sistem demokrasi, dan bagaimana cara Banwaslu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu di Kota Tarakan sendiri? Nah, apa upaya Bawaslu di dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu? salah satunya menerima kalian adalah bentuk sosialisasi. Nah, sosialisasi itu adalah upaya Bawaslu di dalam mendidik masyarakat terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Secara tidak langsung otomatis mereka belajar tentang demokrasi, dia belajar tentang pemilu, dia belajar tentang pilkada. Jadi ketika dia menjadi peserta, maka secara tanpa dia sadari dia sudah belajar banyak tentang demokrasi. Kemudian itu termasuk upaya Bawaslu di dalam demokrasi. Menurut saya tadi apa? Bagaimana cara Bawaslu Minimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu? Ya, kalau di Bawaslu itu kan ada konsepnya awas cegah tindak. Jadi kalau dulu itu namanya cegah awas tindak, kalau sekarang dia berubah, awas cegah tindak. Jadi awas berarti kita melakukan pengawasan. Pengawasan itu ada dua, ada pengawasan secara langsung dan ada pengawasan secara tidak langsung. Yes. Kemudian hasil pengawasan kita ketika kita menemukan adanya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu itu menyampaikan dugaan pelanggaran itu dalam bentuk pencegahan. Pencegahan itu ada dua, ada pencegahan secara langsung dan ada pencegahan yang secara tidak langsung. Pencegahan secara langsungnya itu dia langsung menyampaikan, menegur dan mengingatkan, ini tidak boleh, ini melanggar. Tapi kalau bilang ya sudah ada urusan itu, ya sudah. Berarti akan ada pencegahan secara tidak langsung. Apa itu? Kita panggil, kita bersurat secara resmi dalam bentuk saran perbaikan itu tadi. Itu kalau upaya terkait dengan pencegahan. Terus yang ketiga tadi apa? Dan apa yang dialami? Dibilang sulit, enggak juga, dibilang nggak sulit ya kadang-kadang. Salah satu kesulitannya ini misalkan kayak money politik. Money politik itu masyarakat masih menganggap bahwasanya money politik itu sesuatu yang sah-sah saja, yang boleh-boleh saja, bagian daripada demokrasi, bagian daripada pesta demokrasi. Sementara yang namanya politik uang atau money politik itu, jika ditarik dalam ranah agama, itu adalah sesuatu yang haram. Kesadaran inilah yang belum terbangun di masyarakat. Nah, itu salah satu kendalanya. Mindset. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Dan apakah demokrasi itu
sudah berjalan dengan cukup baik. Kalau mau bicara demokrasi, sudut pandang saya suatu kontestasi perebutan kekuasaan yang dilegalkan oleh negara, suatu perlombaan pergantian kekuasaan yang memang difasilitasi oleh negara dan disepakati oleh seluruh elit di negara ini. Itulah demokrasi. Jadi mana demokrasi itu seyogianya adalah memilih pemimpin yang betul-betul dari rakyat untuk rakyat. Kenapa saya bilang dari rakyat untuk rakyat? Ini bukan hanya mengacu kepada teori demokrasi, ya, tetapi juga yang menjadi pemilih ya, adalah rakyat itu sendiri. Maka dari itu demokrasi menjadi sangat penting sekali, karena demokrasi ini merupakan pencerminan daripada sila keempat Pancasila. Bagi saya pribadi, demokrasi selama dia diselenggarakan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demokrasi itu sudah berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bapak di sini kami akan mewawancarai. Di sini yang pertama saya sampaikan, saya berterima kasih banyak karena telah menerima kami untuk mewawancarai Bapak sekaligus Ibu yang ada di sini. Terkait wawancara atau pertanyaan, kami mungkin berbeda dari kelompok-kelompok yang lain. Di sini kami bertanya mengenai pemilu yang akan datang dan juga upaya atau usaha yang diperlukan dari Partai Perindo ini agar menjadi institusi demokrasi yang baik dan yang kuat, yang berjalan dengan optimal pada saat pemilu 2024. Jadi kalau ditanya usaha apa yang sudah kita lakukan, sekarang Partai Perindo ini membuka penjaringan caleg-caleg yang mau mendaftar di Partai Perindo, khusus putra-putri Indonesia. Nah, intinya dia berkeluargaan Indonesia. Dalam artian bagaimana Partai Perindo ini kuat di tahun 2024. Memang kita harus siapkan orang-orang yang berkualitas. Nantinya setiap dapil-dapil yang ada di Kota Tarakan. Nah, kebetulan kalau di Kota Tarakan ini kita kan ada 4 dapil ini, Tarakan Timur, Tarakan Barat, Tarakan Utara, Tarakan Tengah. Kami ada tim penjaringan yang namanya tim task force. Di situ akan menjaring orang-orang yang betul berkompeten, berkualitas untuk menjadi wakil rakyat. Dan itu pun kami akan seleksi. Jadi tidak serta-merta teman-teman daftar langsung diterima, tidak. Kita ada proses yang harus kita lakukan terkait masalah penjaringan ini. Kenapa kita harus seleksi? Supaya jangan sampai ketika nanti mereka sudah jadi wakil rakyat, terpilih menjadi anggota DPR, mereka akan lupa dengan kewajibannya. Tambahan pertanyaan ini ya, kami sekarang ini sedang mengupayakan bagaimana kader-kader kami yang nanti bertarung di 2024. Kami lewat usaha kami ini lewat pendidikan politik. Pendidikan politik itu dia bisa menyampaikan programnya ke masyarakat Partai Perindo itu dengan sebaik-baiknya. Terus juga karena kita didik dia lewat pendidikan politik di Perindo itu yang program kami itu. Jadi setiap kader itu, setiap caleg itu sudah dibekali. Itu tidak bisa dia artinya nanti lewat yang sudah kita program. Nanti dia harus memperjuangkan apa yang programnya di Perindo dan juga dia mendapatkan pendidikan politik dari Partai Perindo. Itulah nanti yang disampaikan ke masyarakatnya untuk meyakinkan pemilih-pemilih itu lewat program, lewat pendidikan politik. Saya rasa sekian dan terima kasih. Apakah praktik demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga Pancasila 1945? Jadi kalau ditanya apakah sudah sesuai dengan undang-undang demokrasi yang ada di Indonesia, ya sudah. Nah, kalau ditanya sesuai dengan undang-undang, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila. Karena kalau keluar dari sistem demokrasi Indonesia, nah itu sama saja kita melanggar konstitusi. Nah makanya kalau dibilang sudah sesuai, ya harus sesuai. Makanya partai politik yang ada di Indonesia ini harus turut dan patuh pada undang-undang dan Pancasila. Kalau mereka keluar dari situ, otomatis itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Makanya kalau ditanya sudah sesuai, asalkan parpol tersebut mau mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini anggota DPR. Jadi kan undang-undang ini kan aturan yang dibuat oleh anggota DPR, yang disahkan oleh anggota DPR. Nah semua aturan yang ada di situ, baik di aturan pemilu, kita wajib sebagai warga Indonesia mematuhinya. Nah terkait masalah pemilu, demokrasi yang di Indonesia ini, ya, itu yang saya sampaikan. Selagi dia tidak keluar dari koridornya, partai politik ini, saya pastikan sudah sesuai dengan undang-undang. Dan Saya bertanya Pak Sampai karena waktu bulan siap. saat juga mungkin apabila ada salah kata dari saya dan kelompok saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami untuk wawancara ini. Pertama, sebelumnya saya perkenalkan, saya Muhammad Akbar.
Di sini kami ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Sebelumnya saya ingin bertanya, dengan siapa Bapak? Ikut ya, oke. Sama, oke. Baik, saya Sultan, saya mewakili Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tarakan, Bapak Herman Hamid Sarjana Ekonomi. Kalau di situ AMD, sekarang sudah ada sarjana ekonomi. Oke Pak, langsung aja. Saya tanpa membuang waktu, saya lemparkan pertanyaannya kepada rekan saya. Oke, baik Pak, terima kasih. Di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Pertama, menurut Bapak, apakah ada kesalahan dalam tata pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jika ada Pak, bagaimana minimalisir kesalahan-kesalahan yang ada itu? Saya catatnya kesalahan. Karena bicara kesalahan ini agak riskan. Bisa didemo kita 13 tahun. Ya, terkait dengan demokrasi saat ini secara struktur sudah bisa dikatakan nyaris sempurna, sehingga dalam pandangan kami hanya praktiknya yang terjadi di lapangan yang belum sesuai dengan harapan kita. Nah, seperti yang kami lihat dari Partai Demokrat, sehingga perlu kami sampaikan lagi bahwa Partai Demokrat kembali hadir dengan sikapnya untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Itu mendasar kepada bagaimana tujuan kita berdemokrasi. Harusnya demokrasi sempurna seperti yang kita inginkan, namun yang terjadi di lapangan itu praktiknya agak berbeda dari kita. Kalau secara struktur, secara hierarki dari atas ke bawah sampai kepada jadwalnya kita berdemokrasi, itu sudah dari perangkatnya semua itu sudah nyaris sempurna. Hanya saja praktik di lapangan itu yang sering kami ulang ini, bahwa praktik di lapangan masih kurang. Seperti yang masih kita lihat politik identitas yang sering digaungkan, sehingga kemarahan-kemarahan kecil kemudian menjadi besar, sehingga dua kubu saling bertentangan. Padahal yang kita lihat itu politik identitas itu sudah hal biasa dalam kehidupan, hanya saja sering dibentukkan. Nah, kemudian juga di lapangan kita melihat bahwa politik uang ini masih marak terjadi, sehingga kita belum bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang secara kualitas teruji dan kita yakin bisa membawa masyarakat dan pemerintah kita ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Kami masih ada satu pertanyaan lagi Pak, mengenai Bapak, apakah partai ini telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat Indonesia terkait demokrasi? Apa yang dilakukan partai ini terkait meningkatkan demokrasinya Pak? Oke, terkait dengan kontribusi partai ini, kita bisa saksikan sendiri bagaimana Partai Demokrat itu hadir selama 10 tahun membenahi problem-problem demokrasi yang kita bawa dari demokrasi Pancasila menuju ke reformasi yang semakin terbuka. Demokrat selalu hadir. Selama 10 tahun kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita melihat sendiri bagaimana dulu itu sistem-sistem yang belum sempurna itu disempurnakan oleh beliau. Bagaimana juga Bapak SBY itu melakukan pendekatan persuasif dan pendekatan secara politik juga kepada masyarakat dan pemerintah, sampai akhirnya demokrasi yang kita harapkan itu terbentuk sedemikian rupa dan kita bisa jalankan seperti saat ini. Partai Demokrat itu hadir untuk memberikan solusi bagaimana negara ini makin maju dan sejahtera. Seperti itu. Oke, baik Pak, cukup dua saja pertanyaan dari kelompok kami. Saya katakan kepada rekan saya. Ya, sekian dari wawancara kami Pak. Apabila ada kesalahan dalam setiap kata kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren bro.